Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada para malaikat, kepada mempelai-mempelai Bapa Yahweh, khususnya Bunda Maria atau Ratu Esther atau Ibu P yang cantik, perempuan yang terpilih di antara perempuan yang cantik yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mempelai yang cantik jelita yang tak lama lagi akan melahirkan Immanuel, datang ke dunia untuk ketiga kalinya sebagai Immanuel dan akan melahirkan si kembar emas Mary. Biarlah kehendak Bapa Yahweh, biarlah kuasa Bapa Yahweh nyata. Jika Tuhan mengizinkan, tanggal 12 bulan 12 akan jadi sesuai dengan kehendaknya. Shalom Elohim kepada malaikat-malaikat, para jenderal-jenderal, para panglima, dan bala tentara sorga, para mempelai haleluya, yang menjagaku siang dan malam, para Nabi Enok dan Elia, pasukan 77 dan saksi-saksi Bapa Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang di lembah, di gunung, di bukit, di jalan-jalan, di bawah langit, di atas langit, yang ada di bawah laut, di bawah bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita siang hari ini. Siang hari ini saya akan membaca, merenungkan, dan akan membicarakan tentang kebenaran Tuhan, bercakap-cakap tentang kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Pagi tadi ketika saya di atas berjalan dari rumah, di tengah jalan saya menangis. Dalam hati saya selalu bertanya-tanya, siapakah diri saya hari ini? Dan hari ini Tuhan menyuruh untuk live, dan saya disuruh membaca firman kebenaran. Siapakah saya? Siang hari ini anak kecil yang Bapak kasihi, yang Bapak sayangi, yang selalu dituntun, yang selalu dijaganya siang dan malam. Hari ini Tuhan, saya akan membaca firman kebenaran dari tiga bagian firman Tuhan. Ya, dari Matius, ya, ada 3 bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita semua pada siang hari ini. Pertama dari Matius 17, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan izinkan. Ya. Jadi dari Matius, ini bukan dari Matius, dari sini Matius 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Jadi di sini Tuhan mau, ya, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Pertanyaan tentang murid-murid Tuhan Yesus, tentang
siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu itu datanglah murid-murid Pada waktu itu, saya ulang saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Itu saudara-saudaraku, pembacaan yang pertama dari Matius 18, saudara-saudaraku. Dan saya akan membacakan lagi dari Markus 9 ayat 33, saudara-saudaraku. Sama judulnya di atas, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan bermurid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya di tengah jalan, tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Oh haleluya. Itu saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan yang ketiga pada siang hari ini. Dari Lukas 9 ayat 46 sampai 48, saudara-saudara. Pembacaannya, judul bacaannya di atas sama, siapa yang terbesar di antara para murid. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, sekarang dialah yang terbesar. Saudara-saudaraku, itu tentang firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita bahas pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi pagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi aku sedih. Selalu bertanya, siapakah diri saya kepada Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh mengingatkan kepada saya tentang pembacaan ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya akan mempersaksikan sedikit tentang mimpi-mimpi saya ketika masih kecil. Sekitar umur 3 tahun, saya bermimpi turun dari sorga atau turun dari langit menggunakan tangga. Karena kecil saya cuma tahu tangga itu tangga dari langit.
sekitar umur 3 tahun. Saya bermimpi dan Tuhan memberikan saya, kalau di Toraja itu adalah namanya lampu strongking. Lampu itu lampu minyak tanah yang dipompa, kemudian diberikan spiritus, saudara-saudaraku, dan kemudian dikasih menyalahkan, dipompa lalu diberikan api lalu menyala, saudara-saudaraku. Ya, itu adalah lampu itu yang saya ingat ketika masih kecil. Saya membawanya, saya diberikan Tuhan turun ke bumi dan untuk menerangi saudara-saudaraku pada saat itu, saudara-saudaraku. Ya, itu cerita kecil. Dan kedua, saya bertanya tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada saya bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di ujung bumi. Dia dari ujung bumi sampai ke ujung bumi itu dia lebih besar dari matahari, lebih terang dari matahari. Jadi itu Tuhan memperlihatkan kepada saya pada saat itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu tentang itu Tuhan izinkan saudara-saudaraku untuk mempersaksikan ini tentang mimpi saya ketika masih kecil. Dan kemudian saya kelas 3 SD saya sudah pindah ke Makassar. Saya diboyong oleh om saya, dibawa ke Makassar untuk menuntut ilmu, meninggalkan orang tua saya, dan saya belajar hidup. Disitulah Tuhan memproses saya, dan saya pada saat itu saya tinggal di perumahan pastori, rumah penjaga gereja pada saat itu. Kebetulan om saya pada saat itu majelis di situ, dan kami tinggal di situ kurang lebih 3 bulan barangkali, sementara gereja itu lagi dibangun. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang sekilas masa kecil saya. Dan ketika saya pada saat itu saya belum dibaptis, saudara-saudaraku, tapi Tuhan sudah memproses saya. Saya kecil, kalau saya kecil dulu itu saya takut kepada orang-orang banyak. Saya takut pada suara-suara yang keras. Saya ketakutan kalau ada orang-orang yang tengkar. Tapi saya kecil itu saya giat bekerja. Apa yang saya disuruhkan orang tuaku, saya selalu melakukan. Saya tidak pernah membantah, saudara-saudaraku, kepada orang tua saya, sekalipun orang tua saya hanyalah seorang petani, seorang tukang kayu, ya. Tetapi saya tidak pernah membantah. Kedua orang tua saya miskin yang melahirkan saya, tetapi saya bersyukur. Itu adalah sekilas mimpi saya. Dan ketika saya mulai melayani Tuhan, saya selalu diberikan mimpi, dan apa yang mimpi saya itu selalu terjadi kenyataan, saudara-saudaraku. Banyak hal-hal mimpi-mimpi saya, tetapi yang bisa saya ingat itu ketika saya kecil itu saya sering ketindisan, selalu teriak-teriak pada saat tidur. Saya selalu ketindisan, baik saya baru tidur maupun baik saya berdoa. Kadang teman-teman itu berkata, kamu berdoa pada saat tidur. Jadi saya selalu ketindisan, saudara-saudaraku ya. Kekasih, itu dan tentang firman Tuhan. Ketika saya sudah mulai bertanya kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, siapakah saya ini? Saya selalu bertanya, siapakah saya? Dan ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang indigo, dan saya berdoa. Pada saat itu kebetulan mamanya dirawat di rumah sakit, dan saya mendoakan dia, dan ibu itu bercerita bahwa dia hamil yang yang ke-7, dan anaknya baru 2 orang yang hidup. Anak yang pertama itu, anak yang hidup itu seorang indigo,
dan anaknya yang kedua itu sementara, dan saat ini lagi hamil yang ketiga lagi, hamil yang ketujuh saudara-saudaraku. Jadi baru 2 orang yang hidup. Dan pada saat itu ya, dia menceritakan tentang anaknya. Jadi dia bilang anaknya itu seorang indigo. Jadi saya bertanya, saya memesan kepada ibu itu supaya dipanggil anaknya karena saya mau berdoa. Dan pada saat saya berdoa, saudara-saudaraku yang kekasih, saya bertanya kepada anak ini, tolong ya, pada saat saya berdoa, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan nampakkan kepada kamu, tolong kamu beritahu saya. Dan pada saya berdoa kepada Tuhan tentang ibu ini. Dan selesai berdoa, saya bertanya kepada anak itu, saya bilang, apa yang kamu lihat tentang tante? Dan dia bertanya kepada saya melihat seorang anak kecil berlari-lari di taman bunga yang indah, saudara-saudaraku ya, di taman bunga yang indah, memakai baju biru bunga-bunga dan pakai rok pink, pakai sepatu pink, saudara-saudaraku ya. Dan saya dilihat saat itu, saya bilang, kamu tidak salah lihat. Dia bilang, tidak tante, saya melihat tante seorang anak kecil yang lari-lari di taman ya. Pada saat itu saudara-saudaraku, saya belum puas saat itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya masih bertanya terus siapa saya, dan Tuhan mengizinkan seorang penginjil, seorang teman saya, seorang penginjil datang ke tempat saya. Dia memperkenalkan semua teman-temannya yang dia kenal, dan dia berkata, ada seorang teman saya namanya Ibu Elsa. Dia pada saat kami berdoa, ada malaikat yang datang pada saat itu, dan kami perkenalkan. Ada juga yang dari Papua. Saya sempat menelpon dari Papua, ada seorang pendoa dari Papua. Ada juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan namanya Dina, yang bapak yang saya sudah lupa namanya, seorang pendoa. Dan kemudian yang ketiga pada saat itu Ibu Elsa. Dan tiba-tiba teman saya ini berkata, tidak aktif ke HP-nya, ketiganya untuk menelpon. Tetapi puji Tuhan, pada saat saya menelpon saudara-saudaraku, dia langsung melihat, kakak, ada cahaya kemuliaan Tuhan, Tuhan pada saat itu. Jadi dia melihat muka Bapak Yahweh ya, bercahaya luar biasa yang menyilaukan, dan dia tutup matanya menyilaukan pada saat itu. Dan dia bilang tunduk, jadi saya disuruh tunduk. Dan pada saat itu saya dipeluk Bapak, berpeluk, dan teman saya juga dikasih berdiri oleh Bapak Yahweh pada saat itu. Saya tidak tahu itu yang datang Bapak Yahweh atau para malaikatnya, tetapi cahaya yang luar biasa yang berkilauan pada saat itu datang memeluk saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan pada saat itu, saudara-saudaraku yang kekasih, disitulah Tuhan mulai saya bekerja sama dengan saudara saya ini. Saya melayani siapa-siapa yang Tuhan izinkan untuk saya layani, saya doakan, baik itu teman saya yang sakit maupun pasien pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan Tuhan memproses saya, saudara-saudaraku. Saya bersyukur pada saat saya mengalami masalah, ketika saya ingin mendoakan seorang anak kecil, dan teman saya ingin melihat, karena pada saat itu saudara-saudaraku yang kekasih, teman saya berkata, tolong turunlah lihat, karena saya mengatakan ada seorang anak kecil di bawah yang lagi sakit, sudah
mau dirujuk, dan teman saya ini berkata turunlah dibawa, dan saya sementara baru bertanya sama keluarganya, dan saya bertanya, ada yang kamu simpan, ada orang tuanya kamu simpan? Dia berkata tidak tahu. Iya, ada di bapak saya. Jadi bapaknya tidak mau menemui kami, dan seorang kakek yang menemui itu, dia teman saya berkata kakek juga mempunyai simpanan, tetapi kakek ini bilang simpanan baik, Ci. Dan pada saat itu disitulah datang teman saya berkata, kamu tidak berhak untuk melayani, kamu tidak boleh membawa orang-orang dari luar, kamu tidak kamu di lantai 4, kamu tidak berhak untuk melayani orang seperti itu. Jadi di situ saya berkata kepada mereka, Tuhan itu adalah cahaya, Tuhan itu adalah sinar kemuliaan, Tuhan itu adalah terang, Tuhan Yesus adalah terang. Dia datang ketika saya mendoakan keponakan saya, dia berupa terang. Saya memberikan fotonya saat itu karena kebetulan teman saya pada saya itu memposting, memberikan chattingnya, fotonya pada saat itu dengan cahaya kemuliaan. Di situ Tuhan datang pada saat saya mendoakan keponakan saya, dan saya memberikan kesaksian kepada orang, tetapi orang itu tidak mau menerima, malah saya ditolaknya. Dan bukan cuma satu orang yang datang untuk menolak saya pada saat itu, memberitakan tentang Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang yang sangat menyilaukan. Tetapi mereka menolak saya, mereka menghakimi saya. Yang pertama ada 2 orang dokter datang, dia bilang kamu jangan memberitakan hal-hal seperti itu. Saya berkata, kapan lagi, nanti mati baru saya beritahukan. Langsungnya mereka pergi. Kemudian datang lagi teman saya WA direktur saya yang baru. Pada saat itu saya bilang, dokter ada perlu saya mau bicara dengan dokter. Tetapi dokter pada saat itu memanggil saya di tempat rapat, dan pada saat itu saya dipermalukan, saya dibohongi oleh orang-orang di situ. Tetapi saya cuma berkata begini, saya hanya mau melayani Tuhan yang memberikan nyawa kepada saya. Saya hanya mau melayani Bapakku yang memberikan tugas kepada saya untuk melayani orang lain. Saya hanya belajar takut kepada Bapakku yang ada di sana. Dan pada saat itu teman saya yang mendoakan pada saat itu, yang teman saya ini melihat bahwa saya ada dilindungi, ada 3 malaikat yang melindungi dan memeluk saya, memagari saya karena saya berdoa. Dalam hati saya, Tuhan Yesus pagari saya, karena saya pada saat itu saya diborongi oleh beberapa orang, oleh orang-orang yang rapat saat itu. Ada teman seiman yang mengatakan, saya tidak setuju dengan seperti itu, dengan apa-apa yang dia lakukan di tempat ini. Saya tidak setuju. Itu dia lantang sekali. Mereka ribut pada saat itu, saudara-saudaraku. Tetapi saya berkata, saya minta maaf kepada kalian kalau ada saya berbuat yang tidak benar. Saya hanya mau belajar takut sama Tuhan Yesus. Saya mau belajar kepada Tuhan yang memberikan saya nyawa pada saat ini. Dan pada saat itu teman saya berkatakan bahwa kamu dilindungi para malaikat. Dan malaikat yang satu mendatek karena saya diancam oleh atasan saya pada saat itu. Dia berkata, kalau kamu macam-macam saya akan pindahkan kamu kemana. Dan saya berkata, silakan dokter, apa yang dokter inginkan silakan. Pada saat itu bukan sampai saja itu saja, saya diproses pada saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang Tuhan kasihi, itu tentang perlindungan Tuhan kepada saya pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. 3 malaikatnya yang dijaga, memagari saya, melindungi saya, menjaga saya. Saya adalah anak kecil, hanya saya seorang anak kecil yang Tuhan izinkan, yang anak kecil yang selalu dirindu untuk dibimbing oleh bapaknya.
yang selalu dilindungi, yang selalu ingin digendong oleh bapaknya. Saya adalah seorang anak kecil yang ditempatkan Bapak di Taman Firdaus, berlari-lari di Taman Firdaus. Seorang anak kecil yang berbaju bunga-bunga biru, warna biru, berrok pink dan bersepatu pink. Itulah yang menurut anak indigo ini yang melihat saya, siapa saya. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saya adalah seorang anak kecil yang selalu meminta manja untuk dia, selalu digendong, selalu dipeluk, selalu diajar oleh bapaknya. Dan saya selalu rindu untuk memberitakan tentang kebenarannya, tentang firman-Nya. Dan siang hari ini Tuhan izinkan saya bahwa seorang anak kecil itu berharga di mata Bapak Yahweh. Seorang anak kecil yang hina dina, seorang anak kecil yang bodoh, yang senantiasa ingin selalu dimanja, yang ingin selalu disayangi oleh Bapak Yahweh, yang selalu ingin diberikan perumpamaan seorang anak kecil yang digendong oleh Bapak Yahweh. Saya adalah seorang anak kecil yang berharga di mata Bapak Yahweh. Sekalipun saya adalah seorang anak kecil, tetapi saya berharga di mata Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu tentang siapa, dan karena Tuhan mengizinkan saya live hari ini, saya videokan hari ini, semoga tidak diganggu oleh si Lucy. Dan hari ini Tuhan izinkan saya supaya kita tidak menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan di luar kuasa Bapak Yahweh. Jika kita ingin berharga di Bapak Yahweh, janganlah menduakan Bapak Yahweh. Dan hari ini Tuhan izinkan saya untuk memusnahkan orang-orang yang telah menduakan Bapak Yahweh, menduakan alat-alat yang dipergunakan orang-orang untuk menduakan Bapak Yahweh. Selain daripada kuasa Bapak Yahweh, tidak ada yang lain yang kuandalkan, hanya Bapak Yahwehku. Dan terima kasih para malaikatku yang menjagaku, dan Roh Kudus yang manis yang selalu membimbingku, yang selalu menghiburku, yang selalu mengasihiku, yang selalu menjagaku siang dan malam. Pada siang hari ini Tuhan izinkan saya sebagai seorang anak kecil yang selalu dikasihinya, yang selalu diajar tentang belajar tentang firman kebenarannya, yang selalu ingin dipenuhi oleh kuasanya, yang selalu ingin diisi dengan firman kebenarannya. Saya selalu ingin dikesuapi dengan firman kebenaran Tuhan, dengan belajar firman kebenaran, dari firman kebenarannya, supaya saya tidak sendiri, tetapi saya selalu ditemani oleh Bapak Yahweh, oleh Bapak Elohim, Bapak Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu hari ini. Kau izinkan anakmu yang bodoh, anakmu yang tuli telanjang ini Bapak, anak seorang kecil yang selalu Kau jagai siang dan malam, yang selalu Kau tuntun supaya aku supaya saya sering menaikkan puji-pujian dan pujian kepadamu. Seorang tangisan anak kecil, seorang teriakan anak kecil yang berteriak-teriak untuk digendong oleh bapaknya, untuk diasuh oleh bapaknya, untuk dipeluk oleh bapaknya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Maafkan saya Ibu Fei atau Bunda Maria jika kehadiranku membuat Ibu Fei merasa terganggu atau merasa tersinggung, atau karena pikiran saya mengatakan, mungkin dalam hati saya berkata, apakah yang disampaikan oleh Ibu Fei itu benar, dan apakah tidak menyesatkan. Minta maaf saya secara pribadi Ibu Fei, karena saya ketidaktahuan saya, karena kebodohan saya. Terima kasih, lewat Ibu Fei saya dididik
menjadi dewasa, menjadi belajar anak kecil yang seorang anak kecil. Dan Tuhan memperkenalkan saya kepada ketika Tuhan mengizinkan saya bermimpi tentang beberapa malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang berkeliling, mengelilingi dunia, memagari dunia, dan saya tidak sempat melihat wajahnya, tetapi ada malaikat yang Tuhan izinkan, dan ada 2 anak kecil, anak remaja. Pada saat itu Tuhan memperlihatkan, dan Tuhan memperlihatkan lagi seorang yang sedang tidur-tiduran. Pada saat itu tidur-tiduran, yang kerjanya tidur-tiduran saja, dan memang kerjaku hanya tidur. Setiap saya pulang kerja saya tidur-tiduran saja. Dan Tuhan pada saat itu bilang, ada seorang pemalas tidur-tiduran. Dan pada saat itu Tuhan melihat, menunjukkan diri saya pada saat itu. Dan disitulah Tuhan mengizinkan saya berkata, supaya saya tidak dikatakan malas. Pada saat itu saya tidak bisa tidur pada saat saya bermimpi. Pada saat itu Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya memberitakan memang firman-Mu lewat memposting firman-Mu lewat Facebook, lewat kesaksian orang-orang yang Tuhan tebus, orang-orang yang Tuhan sudah pakai lewat WA, lewat video-video. Tetapi saya sering ditolak, sampai saya diblokir masuk dari grup-grup karena memposting kesaksian baik tentang malaikat maupun kesaksian semuanya, Ibu Fei, semua kesaksian yang itu tentang orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah memilih Bapak Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya posting kepada orang-orang. Ada yang mengata-katai saya, sampai saya dikeluarkan dari grup-grup gara-gara saya memposting, dan saya dikata-katai. Dia bilang, kalau agan mau mengatakan itu, janganlah beritahukan, cukup kau saja agamaku, ya gitu maksudnya, saudara-saudaraku. Saya hanya, padahal maksud saya itu memposting itu supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi itulah manusia, dan saudara saya yang mengeluarkan saya dari yang mengata-katai saya saat itu, dia diopname, saudara. Tapi saya pergi mendoakan dia. Saya bilang, Tuhan Yesus mengampunimu. Saya mau tulis amplop di menulis di amplop, Tuhan Yesus menyembuhkanmu, Tuhan Yesus mengampunimu. Pada saat saya pergi membesuknya, saudara-saudaraku, saya tidak dendam kepada orang-orang yang menganiaya saya, orang-orang yang mengata-ngatai saya. Tidak, saya tetap mendoakan, saya tetap memberkati mereka, saudara-saudaraku. Saya seorang anak kecil, tidak mendendam. Sifat seorang anak kecil itu tidak mendendam, saudara-saudaraku. Tuhan ajari saya siang hari ini untuk tidak mendendam, tetapi harus bersifat seperti anak kecil. Seorang anak kecil itu kalau ada temannya, sebentar bertengkar lagi, sebentar berteman lagi. Itulah sifat seorang anak kecil, saudara-saudara. Jadi hari ini Tuhan mengajari kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu di tengah-tengah dan lalu berkata, di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Itulah seorang anak kecil yang Tuhan memberikan perumpamaan kepada saya, bahwa saya adalah seorang anak kecil
yang dilihat anak indigo itu, bahwa saya adalah seorang anak kecil yang ditempatkan di taman bunga yang indah, dan saya berlari-lari seorang diri. Saya ditempatkan di tempat yang kecil di taman bunga yang indah. Tuhan menempatkan seorang anak kecil, seorang anak kecil berlari-lari di taman bunga seorang diri. Tetapi saya tidak sendiri, karena para malaikat menjagaku. Bapak Yahwehku selalu menjagaku. Itu yang Tuhan izinkan pada siang hari ini. Saya bertanya, Tuhan, siapa saya ini? Dan Tuhan mengizinkan saya untuk menceritakan ini yang Tuhan izinkan dari saya. Ini yang Tuhan izinkan untuk saya beritahukan. Seperti itulah Tuhan izinkan bahwa saya adalah seorang anak kecil yang selalu meraung-raung meminta belas kasihan Bapa. Dan pengertian dengan sama itu yang Tuhan izinkan lagi lewat kitabnya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, jikalau seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dan bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Itulah Bapak Yahweh. Itulah seorang anak kecil, saudara-saudaraku, yang Tuhan izinkan untuk saya. Tuhan di mobil, di perjalanan tadi, Tuhan izinkan live lah, beritahukanlah itu tentang anak kecil. Dalam hati saya roh Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, maafkan saya. Saya adalah seorang anak kecil yang ditempatkan Bapak di taman Firdaus, di tamannya yang kecil, berlari-lari seorang diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu menurut penglihatan si anak indigo. Ketika saya berdoa, saya berkata, tolong lihat apa yang kamu lihat. Dan saya berkata, siapa ya? Bagaimana? Apa yang kamu lihat? Dan dia berkata, saya melihat tante, seorang anak kecil lari-lari di taman, berlari-lari di taman, memakai baju bunga-bunga, berbaju biru, bunga biru-biru, dan berok pendek, berok warna pink, dan sepatu pink. Saudara-saudaraku, itu menurut penglihatan seorang anak indigo, saudara-saudaraku, ya. Saya tidak tahu itu benar atau apa, saya tidak tahu, saudara-saudaraku. Hanya penglihatan seorang anak indigo yang Tuhan izinkan, ya. Saya tidak mau sombong, saudara-saudaraku. Saya adalah seorang anak kecil. Dan saya sudah pernah live juga, tetapi video saya itu hilang, saudara-saudaraku yang kekasih. Siapa yang terbesar di antara para muridnya? Siapa yang terbesar di antara para muridnya, saudara-saudaraku? Maka timbullah pertengkaran. Ini yang kedua, pertengkaran murid-murid Tuhan Yesus, karena mereka bertanya tentang siapa yang terbesar di antara di hadapan Tuhan Yesus. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara-saudaraku, itulah tentang sekelumit tentang anak kecil yang Tuhan izinkan pada siang hari ini, supaya saya memberitahukan
kepada kita semua, saudara-saudaraku, bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar, karena hal ini dipertentangkan oleh murid-murid ke-12 murid Tuhan Yesus, yang menganggap dirinya, yang merasa dirinya karena dia sudah melayani Tuhan selama ini. Ke-12 murid ini merasa terbesar, merasa mereka sudah melayani Tuhan, sehingga mereka ingin menempatkan dirinya siapa yang mau terbesar di antara ke-12 murid itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di antara mereka dan berkata, jika kamu ingin yang terbesar di antara kamu, kamu harus menyambut aku seperti anak kecil ini. Saudara-saudaraku, itulah tentang anak kecil yang telah ditempatkan Tuhan di taman bunga yang indah, di taman Firdaus. Saudara-saudaraku, seorang anak kecil yang ditempatkan di taman Firdaus, yang berlari-lari ke siang kemari, meminta belas kasihan bapaknya, meminta pimpinan Bapak Yahweh-nya, yang berlari-lari. Seorang anak kecil, dan seorang anak kecil itu rambutnya segi 4, saudara-saudaraku. Saya bertanya kepada orang indigo ini, bagaimana keadaannya, bagaimana rambutnya, bahwa dia bilang anak kecil itu anak kecil itu segi 4 rambutnya. Dia anak kecil itu, dia berlari-lari di taman Firdaus, seorang anak kecil. Saya tidak tahu, itulah saya, seorang anak kecil yang Tuhan izinkan, saudara-saudaraku, yang Tuhan izinkan. Saya adalah seorang anak kecil yang meminta belas kasihan Bapa, yang selalu dijaga para malaikat-malaikat. Ada 3 malaikat yang menjaga aku. Ya, kenapa saya mengetahui bahwa itu? Ketika saya diserang oleh orang-orang dan teman saya yang Ibu Elsa yang bisa melihat, ada roh penglihatannya, itu melihat bahwa saya dijaga malaikat, 3 malaikat, dan saya dipeluk oleh Bapak Yahweh saya. Mereka pagari saya pada saat saya diserang, saudara-saudaraku. Jadi terima kasih Bapakku, Bapak Yahwehku. Saya adalah seorang anak kecil yang Kau jaga siang dan malam, yang Kau peluk, yang Kau memberikan contoh kepada orang-orang, yang tidak mendendam kepada orang-orang yang membenciku, orang-orang yang memusuhiku. Saya terlalu banyak musuh karena nama Bapak Yahweh, karena nama Yesus. Saya dimusuhi orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Yahweh. Anakmu yang bodoh ini, anakmu yang telanjang ini, meminta belas kasihanmu, minta bimbinganmu. Terima kasih malaikatku yang selalu menjagaku. Masuklah di dalam hatiku, masuklah di rohku, bimbing aku, ajar aku, supaya aku menjadi anak besar, supaya aku bertumbuh, imanku bertumbuh, sekalipun tubuhku kecil. Aku adalah seorang anak kecil yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang selalu disayangi oleh Bapak Yahweh, yang selalu digendong Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik Bapak. Terima kasih Bapak, Kau luar biasa. Seorang anak kecil itu berharga di matamu Bapak. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik Bapak, Kau luar biasa. Terima kasih Bapak, Kau luar biasa Bapak. Seorang anak kecil berharga di matamu Bapak. I love you Bapak Yahweh, I love you Bapak. Terpuji-pujilah nama Bapak Yahweh. Sebelum saya mengakhiri tentang pemberitaan, bincang-bincang tentang firman kebenaran-Mu pada siang hari ini, saya akan memuji-muji-Mu Bapak. Tanda terima kasihku atas pertolongan-Mu, tanda kuasa-Mu Bapak. Kau Bapak yang sungguh baik. Terima kasih. Saya bangga mempunyai Bapak seperti Bapak Yahweh yang selalu menjaga aku, selalu memeliharaku sebagai seorang anak kecil. Terima kasih Bapak. Anakmu ini akan memuji-Mu, menyembah-Mu Bapak. Terima kasih. Bahas
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, video saya yang saya buat. Kiranya Tuhan memberkati video ini dan bisa saya bagi-bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yahweh atas kasih-Mu, atas perkenan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih